Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sabil huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku semuanya, 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini seperti biasa di hari Rabu kita belajar tematiknya yaitu tentang IPS ya. Di tema yang kelima ini yaitu tentang wirausaha. Nah, nanti pelajaran yang akan kita bahas itu lebih kepada ASEAN ya, kerjasama ekonomi ASEAN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Erli, Pak Supri, dan Bu Opi. Di subtema yang pertama, apa yang akan kita bahas yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Selanjutnya, salah satu potensi ekonomi Indonesia adalah di bidang pariwisata. Nah, apa manfaatnya ketika pariwisata kita maju? Maka perekonomian negara Indonesia itu akan meningkat. Selanjutnya, kerjasama tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan kesadaran bahwa ASEAN adalah kawasan tujuan wisatawan yang mampu bersaing dengan dunia lain ya. Jadi ketika Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain di negara Asia Tenggara ini pariwisatanya maju, maka ini akan bisa bersaing dengan dunia lain. Lanjut ya. Kerjasama ekonomi yang dilakukan sudah dijelaskan di video sebelumnya, betul? Betul ya. Namun nanti untuk hari ini kita akan lebih gamblang lagi bagaimana kemudian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Salah satunya apa? Yaitu pertukaran barang dalam bentuk ekspor dan impor yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Masih ingat ekspor? Ya, ekspor itu ketika kita menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah ketika barang luar negeri itu ke Indonesia, atau dengan kata lain kita membeli produk dari luar negeri. Nah, bahan yang sering diperdagangkan adalah sandang, pangan, papan, dan barang tambang. Salah satu alasan kenapa adanya ekspor dan impor yaitu setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda ya. Nah, lanjutkan lagi di subtema yang kedua. Masih juga tentang ekonomi ya. Di sini akan dijelaskan komoditas ekspor dan impor Indonesia di ASEAN. Apa saja komoditas ekspornya yang dikirim ke luar negeri atau yang dijual ke luar negeri dari Indonesia? Yang pertama adalah hasil industri seperti semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan kerajinan. Selanjutnya hasil pertanian. Apa saja hasil pertaniannya? Yaitu kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Hasil perkebunan. Apa saja hasil perkebunan yang diekspor? Yaitu kelapa sawit, karet, kopi, coklat, lada, dan pala. Hasil kehutanan. Nah, ini ya. Hasil kehutanan yang biasa kita ekspor adalah kayu potong dan rotan. Ingat, di sini kayu potong dan rotan ini bukan barang mentahnya yang diekspor, tapi barang setengah jadi atau barang jadinya. Karena nanti masih ingat ya, ketika pernah ada kebijakan di Indonesia itu rotan dijual barang mentahnya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak pabrik-pabrik di Indonesia itu, pabrik-pabrik rotan di Indonesia itu bangkrut karena orang luar negeri bisa membuat sendiri. Nah, makanya diperbaiki kembali dan akhirnya kayu potong dan rotan ini tidak dijual barang mentahnya, tapi sudah barang setengah jadi atau barang jadi, misalnya kursi yang terbuat dari rotan, seperti itu ya. Hasil peternakan seperti daging sapi, kambing, ayam, dan daging kaleng. Hasil perikanannya yaitu udang. Jadi udang itu banyak diekspor ke luar negeri, ikan laut dan ikan kaleng.
Hasil pertambangannya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Sekarang kita bahas komoditas impor Indonesia. Apa saja yang diimpor dari negara lain di Indonesia? Kita lihat ya. Barang konsumsi yaitu apa saja yang diimpor, yaitu makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Ya, betul? Ya, banyak buah-buahan yang dari negara lain itu masuk ke negara Indonesia. Kemudian bahan baku, apa saja? Bahan baku industri, makanan dan minuman, suku cadang, otomotif, alat elektronik, dan bahan kimia. Jadi barang-barang ini belum bisa kita sediakan sendiri di Indonesia, maka kita impor dari negara lain, khususnya di ASEAN. Lanjut lagi, barang industri. Apa saja barang industri ini? Ada mesin industri, elektronik, dan alat angkutan, ya. Sekali lagi, ini belum bisa kita produksi sendiri, akhirnya kita mengimpor dari negara lain. Jasa, apa saja? Jasanya antara lain tenaga ahli dalam bidang kedokteran, pendidikan, transportasi, dan industri. Olahan hasil tambang, apa saja? Seperti bensin, solar, dan aftur, ya. Nah, lanjut nih, sudah di subtema yang ketiga. Apa yang akan kita bahas masih juga tentang kerjasama ekonomi ASEAN, tapi lebih kepada MEA ya. Masih ingat MEA kan ya? Kita lihat MEA, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Tidak hanya perdagangan dalam bentuk barang, tetapi juga jasa. Kalian coba lihat nih bacaannya, tenaga kerja atau tenaga ahli. Buku tema 6E halaman 70 ya. Bagaimana seharusnya tenaga kerja kita sehingga nanti bisa bersaing dalam perdagangan bebas ini. Tentunya harus tenaga yang terampil ya. Sekarang posisi masih juga di kerjasama ASEAN, yaitu manfaatnya. Apa saja manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia? Pertama, membuka peluang besar untuk pengusaha Indonesia bekerja sama dengan pengusaha lain di kawasan ASEAN ya. Jadi ini jangan dijadikan sebagai rintangan ya, tapi sebagai peluang. Selanjutnya, mempermudah pengusaha Indonesia untuk menjual produknya ke negara ASEAN ya. Lanjut, memudahkan Indonesia untuk melakukan ekspor dan impor. Yang keempat, meningkatkan kreativitas pengusaha dalam negeri. Betul, kalau tidak kreatif, maka yang terjadi Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, sehingga nanti bisa jadi kita akan tertinggal dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian negara. Ya. Dan terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ketika ekonominya sudah stabil, sudah bagus, maka kesejahteraan rakyat itu akan tercapai. Lanjut ya, setelah manfaatnya maka kita akan lihat bagaimana strategi Indonesia menghadapi MEA atau perdagangan bebas di Asia Tenggara. Yang pertama, meningkatkan standar mutu pendidikan. Betul ya, pendidikan itu harus kita tingkatkan sehingga tenaga kerja yang kita punya itu bukan hanya TKI atau TKW, tapi tenaga-tenaga ahli yang bisa kita kirimkan ke luar negeri ya. Kemudian memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja di negara asing. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, kaitannya sangat besar dengan pendidikan kita ya. Jadi rata-rata banyak sekali yang masih lulusan SD, sehingga apa yang banyak sekali tenaga kerja yang kemudian dikirimkan ke luar negeri, tapi sebagai pembantu rumah tangga, bukan sebagai tenaga ahli di berbagai bidang. Walaupun memang ada ya yang seperti itu, tapi memang sebagian besar masih tenaga sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya strateginya adalah membina UMKM. Apa itu? Usaha
mikro ya di sini ya, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi mulai dari yang terkecil itu dibina agar nanti mereka bisa bersaing dengan dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah menyiapkan produk-produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. Jadi kita Indonesia harus punya produk unggulannya apa sehingga kita bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain di Asia Tenggara. Nah, ini beberapa proyek kerjasama industri ya di Asia Tenggara, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Jadi itu ada di Aceh itu ada kerjasama pupuk ya, itu punya ASEAN. Kemudian yang kedua pabrik pupuk urea di Malaysia. Di Malaysia juga ada, itu kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina. Selanjutnya pabrik vaksin di Singapura. Dan yang terakhir adalah pabrik Abu Soda di negara Thailand. Ini beberapa proyek industri yang ada di wilayah Asia Tenggara atau lebih khususnya pada organisasi ASEAN. Ya. Nah, sampai juga nih ke renungan kita hari ini. Berbicara kerjasama, maka kita sebagai orang Islam, ya, agama Islam itu memerintahkan kepada pengikutnya untuk bekerja sama. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh orang lain, butuh negara lain. Dengan kerjasama berarti kita memupuk persatuan agar tetap kokoh. Di Quran surat Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Di sini dikatakan bahwa betapa pentingnya menjalin kerjasama dengan sesama individu dalam masyarakat. Ya, sekali lagi, pentingnya menjalin kerjasama dengan sesama individu dalam masyarakat. Ya, jadi ayo tolong menolong dan saling kerjasama untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Nah, selesai. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.